sahabat pendidikan, PSKP itu Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan itu kita punya satu produk audiovisual itu dalam bentuk podcast atau siniar yang dinamakan dengan perspektif perbincangan pendidikan inspiratif. Sesuai dengan namanya, kita pengen menghadirkan inspirasi-inspirasi pendidikan, terutama apa yang PSKP hari ini hadirkan melalui produk dari standar pendidikan maupun kemudian berbagai kajian pendidikan, dan itu salah satunya kemudian kita wujudkan melalui podcast perspektif. Tahapan dalam membuat atau memproduksi podcast di PSKP itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama kita ada praproduksi. Jadi sebelum ke lapangan kita punya meeting tim. Di situ kemudian kita lihat mana lokasi yang ingin kita sasar maupun kemudian isu-isu apa yang perlu kemudian kita angkat, dan di situ kita rencanakan semuanya. Tahapan kedua kita ada produksi. Dan produksi ini kita punya 2 metode yang berbeda di 2 lokasi yang berbeda dalam pengambilan podcast ini. Yang pertama, jadi kita punya podcast di studio. Yang kedua, kita punya podcast di lapangan. Jadi podcast di studio ini kita laksanakan di kantor, di gedung E, di Kemdikbud. Dan yang kedua, kami punya agenda untuk melakukan podcast atau siniar di lapangan. Kita ingin belajar praktek baik dari berbagai daerah di Indonesia, dan itu yang kemudian ingin kita share ke berbagai daerah di Indonesia. Tahapan berikutnya setelah kemudian kita produksi, kita adalah pasca produksi. Pasca produksi ini berupa editing, terus kemudian kita rapatkan kira-kira mana yang bagian yang perlu kita tambahkan, dan tentu saja pasca itu adalah kita distribusi ini. Nah, teman-teman tentu bisa lihat di channel YouTube kami di PSKP Kemdikbud. Kita ketemu dengan bupati, dengan kepala dinas, kita juga berkunjung ke berbagai sekolah, dan di sekolah-sekolah inilah yang kita mendapatkan banyak pengalaman. Jadi yang sekolah pertama kita kunjungi itu adalah SMP 5 Borong, Project P5 yang menarik. Jadi ada caci, semacam tarian tradisional di sana. Mereka punya kerjasama atau kolaborasi antara sekolah dengan desa adat atau orang-orang atau tetua adat agar tradisi caci ini terus terlestarikan melalui Project P5. Sekolah lain yang kita kunjungi SMP Laskar Pelangi kita namakan, itu SMP 18 Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kondisinya bangunan sangat sederhana dengan dinding bambu dan kemudian lantainya beralaskan tanah. Lokasinya itu kemudian ada di tanah yang cukup miring, jadi tidak landai, dan kemudian di situ baik secara akses yang cukup sulit maupun kemudian fasilitas yang sana prasarana yang terbatas. Tapi yang kita lihat anak-anak yang sekolah di situ itu mereka punya semangat yang kuat dan daya juang yang kuat untuk belajar. Makanya kemudian kita namakan itu Sekolah Laskar Pelangi. Kita datang kondisi hujan deras, dan kemudian anginnya kenceng. Kita sempat takut bahwa sekolah itu bahkan mau roboh. Tapi kemudian anak-anak justru semangat dan mereka menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di situ kemudian kita malu bahwa selama ini ternyata kita mendapatkan fasilitas pendidikan atau fasilitas pembelajaran yang baik, tapi masih malas-malasan. Sementara teman-teman di SMP 18 Borong dengan fasilitas yang terbatas, mereka masih semangat untuk belajar.